sebuah hadis dikatakan, man asaba malan min maqsamin fawasala bihi rahiman aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jama'allahu dzalika jami'an summa qadhafahu fin nar. Barang siapa yang mendapatkan harta dengan cara dosa, dengan cara yang tidak benar, atau memang hartanya itu memang harta haram, setelah didapatkan kemudian ia gunakan silaturahim, ia gunakan untuk bersedekah, dia infakkan ke jalan Allah, kata baginda Nabi, jama'allahu dzalika jami'a, maka kelak akan Allah kumpulkan. Cuma sayang, setelah terkumpul summa qadhafahu finnar, Allah lemparkan semuanya ke dalam api neraka. Oleh karena itu Islam juga mengatur tentang fikih muamalah, fikih bagaimana cara kita berinteraksi sesama manusia, mulai daripada fikih buyuk jual beli, ijarah sewa menyewa, mudharabah bagi hasil, semuanya terutama bagi mereka yang memang mengalami secara langsung wajib difahami. Orang yang profesinya sebagai penjual dan pembeli ya tentunya katakanlah pedagang, dia harus tahu tentang ilmu dagang. Orang yang profesinya sebagai penyewa, ya penyewa ruko atau apapun itu, dia juga harus tahu ilmunya. Ya. Dan dengan ia bermuamalah, maka insya Allah kebutuhan ekonominya tercukupi. Dan prinsipnya dalam Islam itu yang paling penting adalah cukup. Doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanku dengan harta halalmu. Ya, cukup. Karena kalau kita menuruti keinginan nafsu kita, dunia itu gak akan ada habisnya. Ya. Dan kalau kita melihat ke atas, kita selalu merasa kurang. Ya. Dulu kita mungkin masih punya motor, punya rumah satu. Mungkin setelah kita punya mobil, angan-angan kita panjang pula. Wah, ini kayaknya kalau punya rumah sewaan mantap nampaknya. Sudah punya rumah sewaan, ini kayaknya tambah mobil mantap ini. Sudah 2 mobilnya, angan-angan masih terlalu tinggi terkadang. Jadi prioritasnya itu adalah cukup. Ya. Setelah tercukupi, tidak kita pungkiri bahwa kebutuhan manusia itu tidak cuma harta, tapi kebutuhan biologis juga harus terpenuhi. Oleh karena itu dalam Islam diatur yang namanya fikih munakahah, fikih pernikahan. Dan kalau kita lihat dari berbagai referensi fikih itu secara umum, urusan nikah itu dipermudah dan urusan cerai itu dipersulit. Cuma fakta di lapangan tidak jarang kita temukan yang terjadi malah justru sebaliknya. Nikah, Masya Allah, perjuangannya luar biasa, giliran cerai kesannya mudahnya juga luar biasa. Harusnya nikah dipermudah, cerai dipersulit. Ya. Walaupun nanti akan ada pembahasan tertentu tentang talak, itu ada hukum dasarnya semisal makruh. Dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi haram, bisa juga berubah menjadi wajib dan lain sebagainya. Begitu juga nikah. Nikah itu kalau menurut Imam Nawawi, hubbus syahwat, dihiasi untuk manusia kecintaan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Di hukum dasar mubah. Allah ciptakan kita selain kita dititipi akal, Allah juga menitipkan untuk kita berupa nafsu. Nafsu ini harus
disalurkan secara benar. Ya. Salah di dalam menyalurkan maka dampaknya luar biasa. Al-Quran mengatakan wal muhsanatu minan nisa, wanita-wanita yang terjaga dari perbuatan zina. Itu kok kemudian dituduh zina, maka nanti akibat yang menuduh itu luar biasa. Begitu juga ya, Islam itu juga melindungi terhadap banyak hal. Kalau HAM, hak asasi manusia dalam perspektif Islam itu meliputi satu, hifdzun nafsi, pelindungan terhadap nyawa, sehingga ada ayat an-nafsu bin nafsi, nyawa dibayar dengan nyawa. Tujuan syariat hudud gitu ya, nyawa dibayar dengan nyawa itu tujuannya adalah untuk melindungi nyawa, jangan sampai ada nyawa yang melayang sia-sia. Yang kedua, hifdzul mal, pelindungan terhadap harta. Maka ada ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri baik laki-laki ataupun perempuan maka potong aja tangannya. Ya. Yang ketiga, pelindungan terhadap harga diri, hifdzul 'irdi, sehingga gak boleh terlalu mudah melontarkan tuduhan tanpa bukti. Ada tetangga nikah bulan Januari, ketepatan bulan Juli kok anak sudah terlahirkan. Oh, jangan-jangan kemarin nabung duluan. Wah, ini tuduhan keji. Ya. Jadi walladzina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh perempuan yang sebenarnya terjaga dan tidak melakukan perbuatan zina, itu hukumannya fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dijilid itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar tidak terlalu mudah ya, menuduh orang lain dengan tuduhan yang membuat dia malu ya. Kemudian ada lagi yang berupa hifdzun nasli, melindungi terhadap keturunan. Jadi generasi masa depan itu perlu untuk dilindungi, sehingga mohon maaf, sebenarnya dalam Islam itu seorang istri tidak diperkenankan untuk mengikuti program apa Pak? KB Pak ya, tanpa persetujuan dari suami. Kadang pernikahan sudah berlangsung tanpa sepengetahuan dari suaminya, istri, wah nikahan aja lah, punya anaknya 3 tahun lagi aja, program sama dia. Akhirnya disuntik KB atau mungkin mengkonsumsi pil tertentu. Ini nggak diperkenankan tanpa sepengetahuan dari suaminya. Walaupun Islam sebenarnya tidak saklek begitu. Ya. KB itu dalam kondisi tertentu juga bisa diperkenankan, bahkan bisa juga sunnah jika tujuannya itu dibenarkan, seperti penjagaan jarak supaya anak tidak terlalu rapat. Ya. Ada juga yang tanpa jarak, tidak ada masalah. Ya, nikah 6 tahun, anaknya sudah 5, masya Allah. Ada yang begitu Pak. Ada yang ngangguk-ngangguk, berarti ada. Ya, saya maksudnya Pak. Saya nikah 2010, 2016 anak saya 5 Pak. Saya dikritik banyak orang. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita kembali ke hukum nikah. Hukum nikah, hukum dasarnya itu adalah mubah. Namun dalam kondisi tertentu hukum ini bisa berubah.
Bisa jadi yang semula mubah itu menjadi sunnah. Dengan menjalankannya kita akan memiliki nilai pahala. Siapa mereka yang sunnah menikah? Dalam kitab Miftahul Falah dikatakan yang sunnah menikah adalah mereka yang memang satu secara finansial dia sudah tergolong mampu untuk memberikan mahar dan nafkah. Yang kedua, selain tergolong mampu, yang kedua dia memang punya keinginan. Nafsu itu sudah saatnya untuk disalurkan. Ya. Sedangkan yang ketiga, jika dia tidak menikah maka dia tidak terjebak dalam perbuatan dosa yaitu zina. Jadi syaratnya 3 dikatakan sunnah itu. Mampu, keinginan hati ada, kemudian andaikan tidak menikah maka dia tidak terjebak dalam perbuatan dosa yaitu zina. Kalau sekiranya dia tidak menikah, entah itu karena dihalang-halangi orang tuanya atau mungkin faktor tertentu menjadikan ia terjebak dalam perbuatan zina, maka hukum nikahnya baginya adalah wajib. Kadang yang mau menikah anak, tapi kriteria yang disebutkan orang tua itu banyak sekali, Pak. Nanti calon kamu itu harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, musim pandemi seperti ini susah nyarinya, Mas. Pokoknya mama nggak mau tahu. Mamanya mau pokoknya punya menantu yang memenuhi 7 kriteria. Waduh. Sementara mohon maaf, itu anak hidup di lingkungan yang dimana ngerem nafsunya itu sulitnya minta ampun. Karena lingkungan, ya mohon maaf lah, teman-temannya itu secara umum sudah terbiasa bawa anak orang itu, sehingga terpikir yang enggak ada. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika dia tidak menikah maka dia akan terjebak dalam perbuatan dosa yaitu zina, maka hukum menikah adalah wajib. Tapi belum selesai mondok, Pak Ustaz. Nah, nanti aja lah, teruskan aja setelah menikah. Belum selesai kuliah, Pak Ustaz. Lanjut. Karena ini kebutuhan yang tidak bisa terwakilkan. Dan dalam hal ini mohon maaf, terkadang ada yang terjadi sebaliknya, anak menghalangi orang tua menikah. Ini juga tidak diperkenankan. Ya mohon maaf, siapa tahu bapaknya itu usianya 50, istrinya meninggal, punya anak ya sudah dewasa, ada yang usia 30, ada yang 25. Kata anaknya, pokoknya apa? Kami nggak mau kalau papa nikah lagi. Sementara ini kebutuhan bagi papanya ini. Ada kebutuhan yang tidak mungkin dilakukan oleh anak, tidak mungkin disediakan oleh anak, nggak? Maka dalam hal ini menghalangi pernikahan orang tua ya nggak boleh tentunya. Kebutuhan biologis yang nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Oleh karena itu sekali lagi kita juga perlu melihat kondisi yang bersangkutan itu kayak apa sih. Ya. Kemudian selain bisa berubah menjadi sunnah wajib, nikah terkadang juga bisa berubah hukumnya menjadi makruh. Ya. Menjadi makruh. Contoh nikah yang dilakukan bagi mereka yang mohon maaf sebenarnya nggak punya keinginan, sama sekali. Kenapa nggak punya keinginan? Ya mungkin dia trauma dengan
adanya kejadian yang pernah dia lihat. Oh, orang nikah ternyata begini-begini ya. Atau bisa jadi mungkin dia hidup di suatu lingkungan yang nafsunya itu tidak perlu tersalurkan istilahnya. Walaupun dia secara finansial tergolong mampu, tapi ketika dia sebenarnya tidak punya kebutuhan yang andaikan dipaksakan maka tidak menutup kemungkinan dia akan menelantarkan anak orang, maka hukum menikahnya adalah makruh. Ya, finansial ada, secara keuangan ada, bapaknya orang kaya, tapi mohon maaf dia nggak seneng dengan pasangannya, itu nggak seneng. Jadi ngelihatnya itu nggak selera. Jadi punya istri dibiarin gitu saja. Nah ini namanya penyiksaan terhadap istri. Nikah yang seperti ini hukumnya adalah makruh. Ya. Atau bisa jadi, mohon maaf, secara finansial memungkinkan, cuma yang bersangkutan punya atau menderita penyakit semisal kayak anin itu impoten, itu makruh. Ya. Bahkan juga ada yang menikah haram menikah. Ya. Contoh haram itu menikahi wanita yang memang masih menjadi mahramnya. Di film itu ada dua anak yang di masa kecilnya kedua orang tuanya hidupnya susah. Keduanya itu diadopsi oleh orang lain. Dewasanya dua-duanya itu punya rasa cinta. Singkat cerita, keduanya menikah. Ya. Namun setelah berjalan beberapa bulan, ternyata saat bertemu kedua orang tua asuhnya, cerita, dulu itu saya ngambil anak si A ini, di sana orang tua aslinya namanya ini. Loh, kok sama? Ternyata keduanya adik-beradik. Maka secara otomatis pernikahannya batal. Dan andaikan itu dilakukan padahal dia tahu bahwa keduanya adalah haram. Lain halnya kalau memang tidak tahu. Secara hukum tidak haram. Tapi nggak boleh dilanjutkan walaupun sudah punya anak 5. Nggak boleh. Atau menikahi istri orang, Pak. Maka kadang agak repot pengaduan-pengaduan itu. Ada orang sebenarnya di tetangga sebelah sana sudah punya suami, Pak. Tapi begitu datang ke Batam ngakunya, kalau ngaku bujang nggak ada masalah, Bang. Dia ngakunya itu masih sendiri. Ini perempuan nih ceritanya. Begitu ngaku sendiri ada lah cowok yang suka nikah. Begitu nikah, suaminya yang di tetangga sebelah sana datang ke Batam. Loh, kamu kok pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya nggak sah. Jadi nggak boleh menikahi istri orang, masih menjadi istri sah loh. Jangankan istri orang, menikahi perempuan yang sudah dilamar orang dan belum ada keputusan untuk memutuskan, itu juga hukumnya haram. Ya, semisal si A ini sudah khitbah, sudah melamar si B, ketepatan si C suka pula dengan si B. Wah, ini mantap nih ceweknya. Apa katanya? Selama janur kuning belum melengkung, masih punya kesempatan. Wah, akhirnya disusunlah skenario bagaimana agar dia bisa mendapatkan. Ini belum diputuskan ini. Belum diputuskan.
si A ini belum memutuskan, si B itu belum ada omongan lagi. Maka C yang merampas B dari si A haram hukumnya. Walaupun andaikan dilanjutkan pernikahannya bisa sah, tapi perampasan itu hukumnya adalah haram. Atau yang haram lagi adalah menikah terhadap wanita yang mahram disebabkan musyawarah pernikahan. Ada juga di Batam ini, ibu disikat, anak diembat. Hah? Ini berdasarkan pengaduan ini, Pak. Mohon maaf ini. Tapi tak jauh pula dari KDA ini, Pak. Mudah-mudahan orangnya nggak di KDA. Ibunya itu statusnya, mohon maaf, janda, usianya itu 46. Tapi pada masanya dia adalah idola, diidolakan oleh banyak orang. Kedapatan punya anak usianya 16 tahun pada tahun itu. Laki-laki itu menikah dengan si ibu ini. Nah, anak ini semakin lama kan semakin dewasa. Ternyata bapak ini selain menikahi ibunya, anaknya juga dinikahi, Pak, di tempat yang berbeda. Yang bikin saya heran, anaknya mau pula. Waduh, ini satu kasus. Ada lagi yang kakak disikat, adik juga diembat. Nikah, Batam, sudah punya anak 3, tinggal di suatu perumahan. Adiknya ketepatan masih di kampung. Ketepatan dia profesinya itu sebagai, kalau bahasa kami, tekong. Ya, antara untuk TKW. Apa kata dia? Dek, itu di negeri sebelah itu ada kesempatan pekerjaan, itu gajinya luar biasa. Lumayan lah, namanya untuk adik yang tamatan SMA pas. Betul, betul. Ternyata setelah dibawa ke negeri sebelah, dinikahi pula sama dia. Dan adiknya mau, Pak. Nah, ini pernikahan seperti ini termasuk pernikahan yang haram. Ya, beberapa tahun yang lalu sempat viral seorang laki-laki yang punya 7 istri. Istri keempat dengan istri ke-7 adik-beradik, itu haram dan tidak sah. Ya, tidak sah. Baik, itu seputar tentang hukum nikah. Kelihatannya sudah jam 5:49. Silakan, mungkin ada yang sama-sama perlu untuk kita diskusikan bersama. Insya Allah panjang umur nanti kita akan bahas yang lain, insya Allah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sewa menyewa. Ceritanya ini kalau akadnya ijarah. Dalam akad ijarah atau akad jual beli, sebenarnya kan itu jual tempat, anggap aja begitu. Itu ada salah satu persyaratan, di antaranya dia adalah orang yang memang punya
wilayah. Istilah dalam fikih itu tasarrufnya itu tidak dikekang. Dia punya kekuasaan untuk itu sebagai RW, sebagai RT, dan telah mendapatkan persetujuan dari warga. Mohon maaf, fasum, semisal di perumahan ini penggunaannya itu boleh untuk semua orang yang ada di lingkungan itu. Semisal siapa tahu di An-Nur ini punya fasum, semisal, maka semua masyarakat yang ada di perumahan ini punya hak untuk menggunakan. Kemudian sesuai dengan kesepakatan dari RT, RW dan warga, di fasum itu dibangunlah beberapa kios. Mungkin begitu, mungkin ya. Ini gambaran aja kira-kira. Kios ini disewakan supaya nanti penghasilannya bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat setempat. Siapa tahu ya, di situ itu ada warganya yang memang ketepatan, ya mudah-mudahan tidak ya, bukan di sinilah, ketepatan kena corona pula. Akhirnya hasil dari sewa tadi itu bisa digunakan untuk membantu mereka. Secara hukum kalau memang itu sudah mendapatkan persetujuan dari yang lain, itu sah-sah saja. Karena RT dan RW dia punya wilayah, punya kekuasaan. Yang mohon maaf sebenarnya dalam fikih itu kurang tepat, yang kadang terjadi di kota Batam, tapi mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan Masjid An-Nur KDA. Itu ini bukan sewa ya, menggunakan hak orang lain juga, tapi andaikan itu diambil marah. Sebagai contoh, semisal lahan kita di sini, ini parit, ketepatan jalannya itu berapa meter? Anggap aja 4 meter. 4 meter. Entah karena kreatif atau entah karena apa, tak tahu. Pokoknya di depan itu ditanam mangga. Sudah ditanam mangga, dipasang CCTV baru. Karena buah perdana ini mangga apa yang manis namanya? Mangga madu ini. Buah perdana dibungkus. Saatnya masak diambil tetangga, ngamuk dia. Padahal dia tuh nanam di lahan umum, di mana orang itu semuanya punya hak untuk menggunakan. Bahkan kalau agak apa ya, bicara keras dikit, dalam kitab Ihya itu di antara hal yang harus dihindari adalah menggunakan lahan umum dan mengganggu yang lain. Ini kayak di Bengkong semisal. Kok Bengkong Pak Ustaz? Karena rumah saya Bengkong Pak. Sudahlah jalannya kecil ditanam mangga. Kasihan bapak-bapak yang mobilnya besar. Begitu mau simpangan susah. Secara teori ini yang nanam dosa itu. Karena mengganggu pengguna jalan. Nah, itu. Jadi gitu Pak ya, terkait dengan masalah sewa menyewa tadi itu fasum. Ya, baik mungkin ada Ustaz atau kiai lain yang punya pendapat lain, silakan disampaikan dia. Waalaikumsalam. Kalau tanpa seizin RT RW, ini
saya kira bisa kita kembangkan ya. Artinya begini Pak, kasus itu bisa jadi di kota, bisa jadi terjadi di desa atau di pedalaman. Kalau dalam fikih itu kan ada istilah ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat itu menghidupkan tanah yang mati, tak bertuan istilahnya. Ya kalau memang di perkotaan yang secara umum itu memang istilahnya sebenarnya penggunaannya bisa untuk semua orang, lalu kemudian dia menggunakan tanpa seizin, ya, tanpa seizin RT RW, maka dalam hal ini kalau menurut Imam Syafi'i yang saya tahu, transaksi jual beli, dagang belinya itu bisa dihukumi sah. Cuma dari sisi penggosopan barang tanah atau lahan tadi itu punya hukum yang berbeda. Ya, sah tapi haram. Tapi kalau dalam mazhab Imam Hanafi nggak ada kaitannya itu. Sama halnya dengan mohon maaf nih. Ada orang profesinya sebagai supir dengan taksi dia. Waduh, ternyata tamu yang dibawa itu jelas suruh ngantar ke tempat maksiat. Ini kira-kira ijarahnya, sewa menyewanya sah ataupun tidak ini? Dalam mazhab Syafi'i sah tapi haram. Hasilnya haram. Dalam mazhab Imam Hanafi sah halal. Kadang ya agak repot juga itu Pak bagi teman kita yang berprofesi sebagai supir itu Pak. Pak mau kemana Pak? Mau ke sana tempat maksiat. Oh mohon maaf Pak, saya nggak bisa kalau begitu Pak. Bapak cari taksi yang lain. Kan nggak enak gitu Pak. Bisa jadi kalau memang itu bukan taksi pribadi atau taksi yang dari perseroan itu, dapat laporan, bisa dipecat kayaknya. Kan mungkin juga Pak, ini ada pengaduan ini. Pak, saya kemarin diberlakukan dengan tidak menyenangkan Pak. Saya sudah naik taksi berwarna ini Pak, namanya ini, nopolnya ini, ternyata nggak mau bawa dia Pak. Pak, langsung dicari. Siapa yang membawa taksi ini kemarin? Oh ketahuan ternyata si A, langsung dipanggil ke kantor. Mana ceritanya? Pak, saya muslim taat Pak. Terus ini dia kemaksiat Pak. Wah ini saya dosa ini Pak, saya nggak mau ya. Kan mungkin juga gitu Pak ya. Baik, saya kira gitu. Ada yang lain? Silakan. Mas, susah jawabnya kayaknya. Baik, akan saya jawab dengan jawaban agak ekstrim. Jadi interpretasi dari ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, di salah satu tafsir itu mengatakan kan tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, semua ada manfaatnya. Di tafsir itu dikatakan bahwa orang itu harus memanfaatkan, tidak boleh dibuang secara cuma-cuma tanpa ada manfaat yang dipetik olehnya. Ngambil mangga
kemudian dibuang, padahal ada orang lain yang sebenarnya bisa untuk memanfaatkan. Dalam arti bagaimana? Kan ada kadang itu tukang rujak, Pak ya. Rujak itu kan biasanya dia cari mangga yang ada yang mentah, ini ceritanya nih. Berarti sebenarnya bisa dimanfaatkan, tapi dia buang begitu saja. Maka kelak itu mangga akan minta pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan. Ini salah satu jawaban yang disampaikan oleh para ulama. Mungkin pernah juga mendengarkan kisah salah satu waliullah di Songo. Dia punya tongkat yang terbuat dari emas, direbut oleh seseorang yang namanya, kalau setelah itu menjadi Sunan Kalijogo. Direbut, begitu rebut, orang yang punya tongkat ini tersungkur. Begitu tersungkur, ternyata ada rumput yang tercabut. Menangis itu orang ya. Karena apa? Ini makhluk hidup, ternyata aku cabut ini. Padahal dia punya hak hidup. Gara-gara saya tersungkur hanya nangis. Itu ulama yang memang melihat semuanya itu bahwa punya ada manfaatnya dan memang tidak boleh untuk menggunakan tanpa ada manfaat yang jelas. Tapi ada juga yang mengatakan, ini jawaban agak sedikit longgar, asalkan barang itu tak bernyawa, tak ada masalah. Asalkan tidak bernyawa, tidak ada masalah. Oleh karena itu, dari dua jawaban itu saya sebenarnya lebih cenderung pendapat yang pertama yang mengatakan kalau mengambil hanya sekedar iseng atau apa tadi Pak, kepo bahasa beliau, kepingin orang kok ngambil-ngambil sih, kayak apa sih, begitu di cicip entah enak bohong. Saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan itu tak boleh. Ya. Ada lagi pendapat yang tak boleh Pak, tapi susah mau dipraktekkan, mau diterapkan. Tak boleh bangun polisi tidur di jalan raya. Di Bengkong banyak ini. Adik ada nggak? Ini kasihan ibu hamil ini, udah mau melahirkan jam 3 malam, begitu mau agak cepet ke rumah sakit, waduh, polisi itu semakin kontraksi aja ini. Apa kata ibu hamil, besok bawahnya ratakan ini sudah saya sekat. Jadi gitu Pak ya.